Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Almatif. Saya dari kampus Poltekkes Kemenkes Ternate, jurusan D3 Keperawatan semester 4. Jadi di sini saya akan membuat video mengenai prosedur pemeriksaan pasien pada anak dengan gangguan kebutuhan oksigenisasi. Jadi yang pertama ada SOP perekaman EKG. Pengertian dari perekaman EKG ini, elektrokardiogram adalah pemeriksaan untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung. Tujuannya, elektrokardiogram atau disebut sebagai EKG umumnya dilakukan untuk memeriksa kondisi jantung dan menilai efektivitas pengobatan penyakit jantung. Untuk tindakan pemasangannya, yang pertama, baca orderan atau instruksi pemasangan. Yang kedua, jelaskan kepada pasien atau keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, menyiapkan dan mendekatkan alat kepada pasien. Kemudian yang keempat, melonggarkan atau melepaskan pakaian bagian atas klien. Kemudian yang kelima, mengoleskan jeli pada elektrode. Kemudian yang keenam, pasang elektrode pada ekstremitas atas dan bawah untuk merekam ekstremitas lead. Yang pertama ada merah pada ekstremitas kanan atas, kemudian kuning pada ekstremitas kiri atas, kemudian hitam pada ekstremitas kanan bawah, kemudian hijau pada ekstremitas kiri bawah. Kemudian yang ketujuh, pasang elektroda parakardial untuk merekam parakardial lead. Yang pertama yaitu pasang V1 pada interkostal keempat garis sternum kanan, kemudian pasang V2 pada intrakostal keempat garis sternum kiri, kemudian yang ketiga pasang V3 pada pertengahan V2 dan V4, kemudian yang keempat pasang V4 pada intrakostal, kelima pada midclavicular kiri, kemudian yang kelima pasang V5 pada garis aksila anterior, kemudian yang keenam pasang V6 pada pertengahan aksila sejajar V4, kemudian yang ke-8 hidupkan pasien elektrokardiogram, yang ke-9 lakukan pencatatan identitas klien pada EKG, kemudian yang ke-10 lakukan kalibrasi dengan kecepatan milimeter atau detik, kemudian yang ke-11 lakukan perekaman sesuai order, kemudian yang ke-12 matikan EKG dan lepaskan elektroda pada tubuh klien, kemudian yang ke-13 bantu klien membantu pakaian kembali. Yang kedua yaitu pengambilan sputum, spesimen darah, vena dan arteri. Untuk yang pertama, kultur dan sensitivitas sputum. Jadi sputum sering digunakan untuk membedakan diagnosa bakteri, fungal atau jamur, dan non-bakteri pada traktus respiratorius bawah. Untuk nilai normal ada atau tidaknya flora normal respiratori, klinikal mengevaluasi tipe-tipe dan jumlah tiap-tiap mikroba, makna nilai abnormal. Ada infeksi bakteri, pneumonia atau disebut sebagai pneumonia TB. Kemudian ada infeksi fungal, infeksi parasitik, infeksi viral faktor. Kemudian faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan abnormal. Ada spesimen yang terkontaminasi, kemudian pengumpulan saliva lebih banyak dari sputum, kemudian ada keterlambatan spesimen dibawa ke lab. Kemudian yang kelima, sedang menjalani terapi antimikroba. Pengkajian awal, sputum dikumpulkan sebelum dimulainya terapi antimikrobial. Kemudian jelaskan prosedur pada klien. Yang pertama, spesimen paling pagi adalah lebih baik karena lebih kental. Kemudian yang kedua, klien sebaiknya menyikat gigi dan berkumur sebelum diambil sputum. Kemudian yang ketiga, sputum harus berasal dari cabang bronkial. Kemudian yang keempat, ajarkan klien cara mengeluarkan sputum dengan tarik nafas dalam 3 kali, kemudian batuk efektif.
Kemudian yang kelima, sampel yang diambil diletakkan dalam wadah steril. Kemudian yang kelima, anjurkan klien memberi tanda jika spesimen telah siap. Kemudian untuk yang ketiga, jika diduga terdapat TB, diperlukan banyak spesimen. Untuk prosedurnya yang pertama gunakan sarung tangan selama prosedur dan saat membawa spesimen. Kemudian yang kedua, klien dianjurkan mengambil nafas dalam. Dan kemudian batuk dalam atau efektif untuk mendapatkan spesimen, minimal 1 sendok sputum diperlukan. Kemudian yang ketiga, cara lain untuk mengambil sputum melalui suktion endotrakeal, aspirasi transtrakeal, kemudian visitropik, kemudian bronkoskopi, kemudian dan gastrik lavage. Kemudian yang keempat, selanjutnya sputum sebagian sampel dikirim ke lab menentukan kecocokan spesimen dengan kultur dengan memberikan zat pewarna gram atau gram stain dan mengevaluasinya secara mikroskopik. Pada sputum yang terkontaminasi dengan sekret dari saluran nafas atas kanan ditentukan banyak sel-sel epitel. Kemudian yang kelima, informasi awal tentang keberadaan mikroorganik. Kemudian primer dicatat selama melakukan pemeriksaan mikroskopik. Kemudian yang keenam, sampel sputum kemudian diinokulasi atau disuntik pada media kultur yang tepat, kemudian diinkubasi. Kemudian yang ketujuh, laporan akhir dan kelemahan dari pemeriksaan terhadap agen-agen bakterial memerlukan 48 sampai 72 jam. Sedangkan kultur fungal memerlukan waktu selama 4 minggu dan kultur mikrobakterial untuk TB agen memakan waktu selama 6 minggu. Laporan final atau akhir. Untuk pengambilan spesimen darah vena dan arteri, teknik pengambilan spesimen darah tergantung pada kebutuhan. Apakah dibutuhkan darah kapiler, arteri, atau vena, serta jumlah yang diperlukan. Kontraindikasinya dilakukan pengambilan spesimen darah adalah infus, intravena, atau keadaan dan arteri. Teknik pengambilan spesimen darah tergantung pada kebutuhan. Apakah dibutuhkan darah kapiler, arteri, atau vena, serta jumlah yang diperlukan. Untuk kontraindikasinya dilakukan pengambilan spesimen darah adalah infus, intravena, atau keadaan setelah radikal mastektomi. Analisa darah vena tujuannya adalah untuk menganalisa kandungan komponen darah seperti sel darah merah, sel darah putih, angka leukosit, dan trombosit. Darah vena juga dapat digunakan untuk analisa gas darah jika darah arteri sulit diperoleh. Namun hanya berguna untuk menganalisa pH-nya, PaCO2, dan base excase. Untuk alat dan bahannya ada pertama alkohol, kemudian tourniquet, ada kasus steril, kemudian ada spuit steril sesuai ukuran yang diinginkan, kemudian heparin dengan perbandingan 1 sampai 1000, kemudian wadah untuk spesimen, kemudian label spesimen, kemudian ada sarung tangan, pengalas, bengkok, plester, dan gunting. Masuk pada prosedur yang ketiga, yaitu menyiapkan pasien untuk pemeriksaan ekokardiografi. Untuk pengertian ekokardiografi, USG jantung adalah metode pemeriksaan yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menangkap gambaran struktur organ jantung. Ekokardiografi biasanya dibantu dengan teknologi Doppler yang dapat mengukur kecepatan dan arah aliran darah. Untuk prosedur ekokardiografi, setiap jenis ekokardiografi memiliki tahapan dan teknik prosedur yang berbeda. Berikut adalah penjelasannya. Untuk penjelasannya, pasien akan diminta untuk berbaring di atas tempat tidur dan melepas atau membuka baju sehingga elektroda dapat dipasang di beberapa titik dada. Kemudian
dokter jantung akan mengoleskan gel pelumas di sekeliling dada dan menggerakkan probe yang tersambung ke monitor. Pasien mungkin akan mendengar suara berdesir saat pemindaian berlangsung. Hal ini normal terjadi karena probe sedang menangkap suara aliran darah. Pasien dapat diminta untuk menarik nafas panjang dan menahan napas, kemudian berbaling ke arah kiri sambil dokter menekan probenya pada area dada untuk menangkap gambar secara jelas. Hal ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Kemudian transopharyngeal ekokardiograf. Setelah pasien berbaring dan diberikan suntikan obat penenang dan semprotan bius lokal, dokter akan memasukkan alat endoskopi melalui mulut, lalu didorong ke arah kerongkongan. Setelah mendapatkan posisi yang tepat, dokter akan merekam gambar jantung termasuk katup jantung secara lebih rinci melalui teknologi gelombang suara. Untuk stres ekokardiogramnya, dokter akan melakukan TTE pada awalnya, kemudian pasien akan diminta beraktivitas baik menggunakan treadmill atau sepeda statis yang sudah disediakan selama 6-10 menit atau sesuai kondisi. Untuk USG intravaskularnya, setelah pasien berbaring di tempat tidur, dokter akan memasang elektroda di depan pasien. Selanjutnya, dokter akan menyuntikkan obat bius pada salah satu sisi selengkangan pasien dan membuat sayatan kecil pada bagian tersebut. Pasien diharuskan untuk berbaring selama 3-6 jam. Jika diperlukan, pasien mungkin harus menjalani rawat inap. Kemudian ekokardiografi janin. Ekokardiografi janin dapat dilakukan pada bagian perut. Ekokardiografi perut atau vagina. Ekokardiografi transvagina. Ekokardiografi perut mirip dengan pemeriksaan USG pada umumnya. Setelah ekokardiografi, pasien umumnya diperbolehkan untuk pulang dan beraktivitas seperti biasanya sesudah ekokardiografi. Namun, bagian yang diberikan suntikan obat penenang, pasien diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan, mengoperasikan alat berat, atau mengonsumsi alkohol selama 24 jam. Pasien juga disarankan untuk menghubungi keluarga atau kerabat guna menemani dan mengantar pulang. Sementara bagi pasien yang perlu menjalani rawat inap, pasien akan diantar kembali ke kamar perawatan. Efek samping ekokardiografi ini. Ekokardiografi merupakan prosedur yang aman, tak terkecuali bagi janin. Kendati demikian, pada kasus tertentu, ekokardiografi dapat menimbulkan beberapa efek samping berikut ini. Yang pertama, ada rasa perih dan tidak nyaman setelah elektroda dicepu dari dada. Kemudian, rasa tidak nyaman, iritasi dan sakit pada tenggorokan selama beberapa jam setelah melakukan transopharyngeal ekokardiografi atau disebut sebagai TTE. Kemudian yang ketiga, mual, pusing atau nyeri dada setelah melakukan stres ekokardiogram. Kemudian yang keempat, reaksi alergi ringan seperti gatal-gatal setelah diberikan suntikan zat kontras atau diolesi gel pelumas. Meskipun jarang terjadi, ekokardiografi juga dapat menimbulkan efek samping berat seperti jantung berdebar, pingsan atau terkena serangan jantung saat melakukan stres ekokardiogram. Kemudian alergi berat setelah memberikan suntikan zat kontras atau diolesi gel pelumas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pemeriksaan pasien pada anak dengan gangguan kebutuhan oksigenisasi. Jika ada salah penyampaian atau salah kata yang disebutkan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.